Selamat datang di video tutorial tentang bagaimana cara mengelola domain dan hosting. Bersama saya Ivan G. Nugraha. Ada banyak hal yang akan kita bahas pada video tutorial kali ini. Pada bab pertama akan dibahas pengetahuan dasar tentang internet dan teknologi web, juga perbedaan antara web statis dan web dinamis. Di bab 2 kita akan praktek menginstal aplikasi WAM Server sebagai local host di komputer kita, agar kita bisa membuat dan mencoba file-file website baik statis maupun dinamis di komputer kita sendiri sebelum kita pindah ke komputer server yang selalu terhubung ke internet. Di bab 3 kita akan membahas pengetahuan dasar tentang domain dan hosting, seperti keterkaitan antara IP address dengan DNS atau domain name system, perbedaan generic top level domain dengan country code top level domain, pengetahuan tentang organisasi-organisasi yang keberadaannya terkait dengan perkembangan internet dunia, kemudian perbedaan antara registry, registrar, dan reseller domain, serta perbedaan layanan hosting antara dedicated server, colocation, VPS, dan share hosting. Juga akan dibahas cara memanfaatkan website webhosting.info dan domaintools.com untuk menilai dan membandingkan perusahaan domain dan hosting yang ada di Indonesia. Pada bab 4 kita akan praktek memesan generic top level domain di dua perusahaan registrar Indonesia yang terakreditasi di ICANN. Juga akan praktek mendaftar country code top level domain ID di website Pandi. Setelah itu kita akan praktek menggunakan control panel untuk mengelola domain serta menggunakan fasilitas yang ada seperti privacy protection dan domain forwarding. Untuk yang berminat menjual lagi hak pengelolaan domain yang sudah dipesan dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain, saya akan membahas tentang proses transfer domain, baik generic top level domain maupun country code top level domain Indonesia. Di bab 5 kita akan praktek memesan salah satu paket share hosting di salah satu perusahaan domain hosting. Setelah itu mengelolanya menggunakan cPanel. Tidak semua fasilitas cPanel akan kita bahas, hanya yang penting saja, terutama yang berhubungan dengan transfer file, import database, pengelolaan domain, dan fasilitas untuk menginstal CMS open source seperti Joomla dan WordPress. Di bab 6 kita akan belajar mengakses default email menggunakan web, kemudian menambah alamat email baru, serta menggunakan beberapa fasilitas di cPanel yang berhubungan dengan email. Setelah itu kita akan praktek mendaftar domain yang sudah kita punya ke Google Apps dan mengedit MX-Entry agar kita bisa memiliki maksimal 10 alamat email dengan kapasitas masing-masing 10 GB tanpa mengurangi space hosting yang kita pesan, serta bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google seperti Google Calendar, Google Doc, Google Drive, dan sebagainya. Di bab 7 saya akan tunjukkan cara memanfaatkan perintah compress dan download di file manager cPanel serta perintah import di PHP MyAdmin untuk membackup file-file website dan database ke komputer kita. Juga akan saya tunjukkan proses migrasi hosting dari satu perusahaan hosting ke perusahaan hosting yang lain dan bagaimana cara mengantisipasi downtime.
atau masa di mana website kita tidak bisa diakses sama sekali. Di bab 8 saya akan menyampaikan sekilas website yang menawarkan domain gratisan serta akan praktek mendaftar di salah satu website yang menawarkan hosting gratisan. Juga akan coba menggunakan beberapa perintah yang akan digunakan untuk mengelola hostingnya. Oke, itulah penjelasan tentang apa saja yang akan dibahas pada video tutorial kali ini. Selamat menyimak pelajaran di sesi-sesi berikutnya.